Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam sebuah majelis ilmu, mengkaji sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Sebuah kitab yang berisi hadis atau riwayat dari para sahabat tentang adab dan akhlak seorang muslim. Insyaallah ta'ala, keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita berpindah tema. Setelah kita sudah selesai dari bab-bab seputar adab kepada budak, maka malam hari ini insyaallah ta'ala temanya adalah adab kita kepada manusia secara umum. Ya, ini jadi mulai sudah pembahasan adab dan akhlak secara umum kepada siapa saja, ya, bahkan sekalipun itu kepada orang yang ada di luar agama Islam. Ya, ini banyak adab yang berlaku, sebagaimana berlaku kepada orang muslim, berlaku juga kepada orang non muslim. Ya. Nah, malam hari ini kita akan mulai masuk kepada bab-bab tersebut sampai habis kitab, ya. Jadi bab yang akan kita baca malam hari ini sampai tuntung habis kitabnya itu sudah membahas tentang adab dan akhlak seorang muslim secara umum kepada siapapun, ya. Malam hari ini insyaallah ta'ala bab yang akan memulai majelis kita adalah sebuah bab yang oleh Imam Bukhari diberi judul Babun Man suni'a ilaihi ma'rufun falyukafi'hu, yaitu bab barang siapa yang diperlakukan baik oleh seseorang, oleh orang lain, falyukafi'hu, maka hendaknya ia membalasnya. Bab barang siapa yang diberi kebaikan atau diperlakukan baik oleh orang lain, maka hendaknya dia membalas perbuatan baik tersebut, ya. Nah, dalam bab ini keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita baca hadis-hadisnya, terlebih dahulu ada satu hal yang hendak kita ingat bersama-sama, ya, berkaitan dengan bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari ini, ya. Yang pertama, kalau kita perhatikan bab yang tadi kita sebutkan, maka ada dua sudut pandang dalam memandang bab ini. Sudut pandang yang pertama adalah kita selaku orang nang diperlakukan baik, ya, kita nang mendapat kebaikan dari orang, maka sikap kita adalah membalasnya. Kalau kita diberi kebaikan oleh orang lain, maka sikap kita adalah membalas kebaikan tersebut.
Sudut pandang nang kedua adalah kita sebagai orang nang memberi kebaikan. Nah, kalau pas kita tadi diberi kebaikan kita usahakan kita balas, pada saat kita posisinya sebagai orang nang memberi kebaikan, maka kita kada perlu mengharap orang lain membalas. Ya. Jadi bilanya kita nang dapat kebaikan, kita usahakan membalas. Tapi bila kitanya nang berbuat baik, kita kada perlu mengharap orang lain membalas. Ya, karena kewajiban kita adalah membalas kebaikan orang atau kitalah nang berbuat baik. Ya, masalah mengharapkan kebaikan ini tidak pernah atau kada diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah kita berlaku kebaikan, orang membalas ya silakan, kada membalas kada apa-apa. Ya. Tapi bilanya kita nang diperlakukan baik, kita usahakan kita balas. Ya, karena seperti itu tuntunannya. Ya. Itu dua sudut pandang yang bisa kita pakai dalam bab yang pertama ini. Kita baca hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini adalah sebuah hadis dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ya, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Jabir mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diberi kebaikan atau yang diperlakukan baik oleh orang lain, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falyujzihi, hendaknya dia membalasnya ya, dengan balasan nang setimpal atau dengan balasan nang semampunya. Ya, kada kawa setimpal, paling kada adalah balasannya. Ya, bila orang memberi sesuatu, kita balas juga dengan memberi. Ya, meskipun umpamanya harganya kada sama antara nang orang bari lawan nang kita bari, tapi paling kada sikapnya sudah tepat. Ya. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila ada orang berbuat baik kepada kita, hendaknya kita balas. Nah, membalasnya di sini keluarga seberatan rahimani wa rahimakumullah, bila kawa lakas kita lakasi membalas, bila kada kawa ya kada jadi masalah, nang penting kita usahakan kaina membalas. Ya, karena kan kemampuan orang macam-macam. Ada nang kawa langsung ingin membalas, ada juga nang kaina dulu. Ya. Jadi hendak lakas bagus, kada kawa lakas, ya kada masalah, nang penting kita usahakan. Kemudian kalau seandainya kada ada isi apa-apa gasan membalas, apa ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa in lam yajid ma yajzihi falyusni alaihi. Lamun kadada baisi apa-apa gasan membalas, ya, falyusni alaihi, maka hendaknya orang nang diberi kebaikan tadi memuji orang nang berbuat baik. Tapi di sini ada catatannya, ya keluarga seberatan rahimani wa rahimakumullah. Para ulama di sini menjelaskan pujian yang dimaksud di sini adalah pujian yang dilakukan fi dhahri ghaibihi, yang tanpa sepengetahuan orang yang berbuat baik tadi. Jadi kita memuji orang yang berbuat baik ini ya tanpa sepengetahuan dia. Jadi pas umpamanya ada kebaikan, ada sesuatu yang kita dapatkan dari seseorang, kita kada kau membalas. Pada suatu ketika ada orang bertakun, ya ini dapat dari mana barang yang ada di kita umpamanya, karena kita sadar ini barang barian orang lain, nah maka kita pujilah orang lain yang memberi tadi di hadapan orang yang bertakun. Ya, jadi orang yang memberi ini kada tahu kita memuji. Ya, nah ini solusi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila memang kita kada ada baisi apa-apa gasan membalas. Ya, kenapa garang? Fa innahu idza afna alaihi faqad syakarah. Karena kalau orang yang diberi kebaikan tadi memuji orang yang berbuat baik, maka dia telah berterima kasih.
Ya, secara kada langsung itu ucapan terima kasihnya. Ya. Secara kada langsung itulah balasannya. Jadi orang-orang tahu bahwasanya ada si fulan itu yang sudah memberi kita kebaikan tadi orang yang baik. Ya, jadi orang-orang tahu kebaikan si fulan tadi. Ya. Tapi ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in katamahu faqad kafarah. Tapi lamun basusunyian aja kada juga dipuji perlakuan baik orang tadi, ya, maka faqad kafarah, maka orang yang diberi kebaikan tadi sungguh telah mengingkari kebaikan tersebut. Ya, jadi sudah membalas kadakawa, berterima kasih dengan cara memuji orang yang berbuat baik tadi ke orang lain, kada juga, maka ini dianggap telah mengingkari perbuatan baik orang itu tadi. Ya. Kemudian Nabi SAW menutup sabdanya dengan waman tahalla bima lam yu'ta faka'annama labisa thawbai zurin. Dan barang siapa nang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang bukan miliknya, ya, dengan sesuatu yang aslinya itu lain ampun inya, memang ada pada dirinya tapi aslinya kada dari inya munculnya itu, maka seakan-akan dia sedang mengenakan sepasang pakaian kedustaan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya pada saat kita mendapatkan kebaikan, anggaplah misalnya ada guru di kampung melajari kita mengaji, melajari Iqra umpamanya, melajari tajwid macam-macam. Bisa kita mengaji, ya. Kemudian orang bertakun, pian harap mengaji, belajar di mana? Ya. Nah, kalau kita umpati arahan Nabi SAW tadi, maka kita akan puji guru mengaji tadi di hadapan orang yang bertakun. Oh, ulun dahulu mengaji kanu guru si A, kanu guru B, si din yang melajari ulun. Nah, maka ini yang sesuai ajaran Nabi SAW. Artinya kadang mengakui bahwa kemampuannya itu datang murni dari dirinya seorang. Tapi bilanya pas tadi ditakuni orang belajar mengaji di mana, kemudian bepadah, ya belajar sedikit, cuman selebihnya ulun bisa seorang umpamanya. Maka karena sabda Nabi SAW ini tadi sudah menghiasi dirinya dengan sesuatu nang lain ampunnya. Karena ilmu bisa mengaji tadi dari orang, dan itu kebaikan orang lain, kebaikan guru mengaji tadi gasan inya, tapi kada diakui olehnya. Ya. Nah, perbuatan ini adalah perbuatan nang tercela, ya, karena termasuk mengingkari kebaikan orang lain. Ya, jadi dalam Islam, keluarga seberataan rahimani wa rahimakumullah, kita itu memang oleh Nabi SAW diajarkan gasan menghargai kebaikan orang lain. Hendak halus apalagi ganal, hendak duniawi apalagi ukhrawi kebaikannya, maka kita harus belajar berterima kasih, ya. Lamunnya kada kau membalas, ya tadi paling kada berterima kasih, memuji orang lain di hadapan orang-orang yang lainnya, ya. Itulah dari Nabi SAW. Ya. Karena sebagian ulama mengatakan salah satu sebab munculnya rasa angkuh, rasa sombong itu ketika kita mulai mengingkari kebaikan orang lain. Ya. Kita bisa mengaji tadi umpamanya kan kada mungkin matan lahir langsung bisa mengaji, kada mungkin, pasti belajar dahulu. Ya, nah lamun kawa kita ingatakan siapa aja guru-guru kita nang sudah melajari kita mengaji umpamanya. Ya. Sehingga kita tahu bahwasanya kemampuan kita mengaji ini bisa membaca Quran, ya. Allah berikan lewat perantara guru-guru kita tadi. Dengan itulah kita jadi sadar diri bahwasanya aslinya mun kita kada belajar kada bisa. Ya. Mun kada marga orang melajari kita kada bisa. Tapi bila hal-hal yang seperti ini ditinggalkan, ya, kita anggap bahwasanya kita bisa, nih marga kita seorang nang maasah kemampuan kita, nah ini nang khawatirnya memunculkan sifat angkuh atau sombong. Ya.
Karena sudah ada kejadian yang kayak ini keluarga sahabatatan rahimani wa rahimakumullah. Kejadian zaman dahulu seorang nang berlimpah ruah hartanya, yaitu Qarun. Qarun ini masih ada hubungan keluarga lawan Nabi Musa alaihi salam. Ada hubungan keluarga meskipun jauh. Awalnya Qarun ini ya, atau ujar kita Karun ya, Karun ini orangnya tadinya tuh kada tapi baduit, tapi cangkal hendak jadi orang baduit. Akhirnya inya belajar, jadilah inya orang yang paling sugih di kotanya. Ya, nang kekayaannya itu ya belum pernah ada lagi orang kaya itu sugihnya. Ya, sampai-sampai orang di kampung tuh hendak kayak Qarun juga. Ya, saking sugihnya Qarun. Kemudian ada nama mengingatkan Qarun. Ya. Bahwasanya apa yang ada pada dirimu ini tidak lain tidak bukan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada perantaranya juga. Kadang tiba-tiba jadi baisi harta banyak tuh kadang itu. Lalu apa jawabnya Qarun? Innama utitu ala ilmin indi. Aku dapat harta kayak ini, marga aku juga harap. Marga aku juga nang berusaha belajar. Kada marga siapa-siapa. Ya, jadi diingkarinya kebaikan-kebaikan orang lain, bahkan mengingkari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa akibatnya? Allah katakan fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan, kami benamkan dia serta harta kekayaannya ke dalam perut bumi, tinggalam, kada ada bekasnya lagi. Ya. Nah ini salah satu alasan mengapa ya agama Islam lewat yang mulia Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk selalu menghargai kebaikan orang lain. Ya. Terutama kebaikannya itu nang khusus benar diberikan gasan kita, nang baastilah gasan kita ya kebaikan itu tadi ya, wallahu a'lam. Ini hadis nang pertama tentang adab apabila kita diberi perbuatan baik oleh orang lain. Kemudian kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke hadis nang kedua. Hadis nang kedua ini diriwayatkan oleh sahabat nang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adza billahi fa'idzuhu." Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa nang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Jadi ada orang datang ke kita umpamanya minta perlindungan tapi membawa nama Allah. Ya. Kalau pakai bahasa Indonesia misalnya demi Allah atau dengan nama Allah tolong lindungi aku. Ya, pian tolong lindungi ulun dengan nama Allah. Nah, itu namanya meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Maka kata Nabi SAW, fa'idzuhu, maka hendaknya kalian lindungi dia. Dan hukumnya wajib bila sudah membawa nama Allah ya, pendapat nang ulun umpati dalam hal ini adalah wajib hukumnya kita tunaikan permohonan tadi ya, apalagi memang bila kondisinya sudah dalam bahaya benar, umpamanya ada orang ya yang selalu diganggu tetangganya umpamanya ya, dizolimi oleh tetangganya, kada kawannya melawan, lalu datang ke kita membawa nama Allah minta dilindungi ya, maka pada saat itu wajiblah bagi kita untuk melindungi orang ini tadi ya, karena ini sudah membawa nama Allah dan nama Allah adalah agung. Sebagai bentuk pengagungan terhadap nama Allah yang sudah dibawa saat minta perlindungan tadi, maka kita tunaikan permintaannya ya, semampu kita tentu saja ya. Ini kemudian ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man sa'ala billahi fa'atuhu, siapa nang meminta
dengan membawa nama Allah, maka berikanlah permintaannya itu tadi. Ya. Nah, di sini keluarga Sabartaan rahimani wa rahimakumullah, catatannya adalah meminta atau permintaan yang dimaksud di sini adalah permintaan nang kaitannya lawan ibadah atau agama. Lain permintaan duniawi. Misalnya dengan nama Allah ulun minta duit pian. Nah, ini kada masuk ke sini. Ya. Karena yang dimaksud minta di sini minta bantuan kepada seseorang supaya dibantu nyaman beribadah, nyaman menunaikan kewajiban agama, ya termasuk diantaranya berinteraksi bersosial dengan masyarakat dengan akhlak nang baik, ya. Atau contoh nang paling gampang, misalnya ada orang datang dengan nama Allah, tolonglah jari ulun sholat. Nah, maka pada saat itu mau kada mau wajib kita melajari orang tersebut sholat, karena dia sudah meminta membawa nama Allah. Ya. Lamun kita kada bisa, maka kewajiban kita bergeser. Jadi apa? Mengarahkan orang tersebut kepada yang bisa. Intinya kita kada lepas tanggung jawab ketika ada orang datang memohon kepada kita, minta suatu permintaan kepada kita, kaitannya lawan agama, kaitannya lawan akhirat, membawa nama Allah, maka itu tanggung jawabnya sudah ada di kita. Ya. Karena artinya ada biasanya orang-orang kalau sudah meminta sesuatu membawa nama Allah, itu artinya bahajat banar. Ya. Bahajat banar. Dulu ada waktu ulun di pondok dulu, ada seorang syekh yang mengajar di pesantren dulu, ya, orang Makkah kalau kada salah Sidin. Jadi waktu itu Sidin minta beberapa santri gasan bailang ke rumah Sidin, rumah nang di dalam pondok maksudnya. Waktu itu Sidin meminta dengan permintaan menyebut nama Allah subhanahu as'alukum billah, ujar Sidin, zuruni, dengan nama Allah, ya, tolong kunjungi saya. Ngaran kami kada tahu, kami kada datang karena supan kada tapi bisa bahasa Arab, ya, bingung juga sampai ke situ napa nang dipandirakan, kada datang. Sakanya Sidin sakit hati mbah itu, ya, sakit hati, kemudian sampai menyampaikan ke ustadz yang ada di pondok tuh supaya memadahkan kepada santri-santri yang kada datang ini bahwasanya Sidin sudah merasa kada nyaman karena kada didatangi, padahal sudah memohon dengan menyebut nama Allah. Nah, disitulah kami diberi nasihat segala macam. Oh, sekalinya bila orang sudah meminta dengan nama Allah, menyebut nama Allah, maka ya meskipun yang tadinya sebelum menyebut nama Allah hukumnya kada wajib, menjadi wajib. Ya, dan biasanya orang Arab kalau sudah meminta dengan nama Allah kayak ini, ya aib benar kalau inya kada menunaikan permintaan tersebut. Ya. Nah, ini petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kaitannya lawan bab ini adalah sabda Nabi SAW berikutnya. Kata Nabi, waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang memberikan kepada kalian kebaikan, fakafi'uhu, maka hendaknya kalian balas dengan balasan yang setimpal. Ya. Kita usahakan membalas ini bila ada kesanggupan. Fa in lam tajidu fad'u lahu. Kalau kalian tidak menemukan apapun yang bisa digunakan untuk membalas, maka cara membalasnya adalah dengan mendoakan orang tersebut. Ya. Nah, mendoakan di sini para ulama menyebutkan ada dua cara mendoakannya. Yang pertama, ad-du'a fi wajhihi, mendoakan langsung wayah itu juga di hadapan orang yang memberi kebaikan. Ya, masih kita bila ada yang memberi kita sesuatu, ya, kadang kita mengucapkan jazakallahu khairan bahasa Arab. Yang bahasa Indonesia umpamanya semoga Allah membalas kebaikanmu. Ya. Nah, ini masuk ke dalam
perintah atau anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tadi, ya, kita doakan langsung di hadapan orang tersebut. Adapun yang kedua, cara yang kedua adalah ad-du'a'u fi dhahri ghaibihi. Kita doakan, ya, tanpa sepengetahuan orang ini. Jadi kita bawa kebaikan orang ini tadi dalam doa serius kita, ya, yang biasanya sampai kita angkat tangan atau kita mendoakan di sujud, ya, kita memanjatkan doa pada saat sujud, menjelang salam, ya, bila bayahnya sholat, ya, bahkan mungkin sampai kita mendoakan orang tersebut yang berbuat baik kepada kita di sepertiga malam terakhir umpamanya, ya, ini bisa juga. Nah, lebih baik lagi kalau kita menggabungkan keduanya, ya, karena tadi kita sudah kada kawa membalas nang setimpal, ya, maka doanya pun lamun kawa dua cara ini kita gawi, langsung di hadapannya kita doakan, ya, secukupnya. Nah, doa nang lebih banyak lagi kita lakukan tanpa sepengetahuan dirinya, ya. Nah, ini tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta ya'lama an qad kafa'tumu, ya, sampai orang yang berbuat baik kepada kita tadi itu menyadari bahwasanya kita sudah membalasnya, ya. Jadi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita apabila ada yang berbuat baik kepada kita adalah hendaknya kita balas yang setimpal. Lamun kada kawa membalas, maka cara membalasnya adalah dengan mendoakan orang tersebut sampai orang tersebut merasa sudah cukup dibalas. Artinya doanya tadi doa yang banyak, ya, doa yang tulus, sehingga orang yang memberi kebaikan kepada kita tadi merasa ini sudah dibalas padahal kita tidak ada membalas apa-apa, ya. Nah, ini tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja tuntunan ini kada lain kada bukan adalah supaya kita nang diberi itu sadar bahwasanya nang ada pada diri kita itu adalah pemberian orang, ya, adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala melalui seseorang, serta untuk menjaga hubungan baik kita dengan orang yang memberi tadi. Ya, karena memang tadi di awal kita sampaikan kalau posisinya kita nang memberi, kita memang kada mengharapkan orang membalas. Tapi kan bahanu ada wayahnya mungkin kita sudah kerancakan memberi tapi malah pindah kada heran-heran junang diberi. Ya, berterima kasih kada umpamanya kan. Dan itu sudah rancak terjadi umpamanya sehingga muncul rasa kada nyaman di hati kita, ya. Rasa kada nyaman di hati inilah yang mungkin membuat kita akhirnya kada lagi memberinya, ya. Nah, ini sesuatu yang oleh syariat diharapkan jangan sampai terjadi, ya. Jadi lamun kawa saling memberi itu berkelanjutan, ya. Karena kadang orang memberi cukup didoakannya senang sudah. Jadi paling kada, ya, dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini tadi kita bisa lihat bagaimana syariat Islam itu mengajarkan kita supaya rukun, ya, baik-baik menjaga hubungan dengan orang lain, ya. Ini adalah hadis nang kedua pada bab nang pertama. Wallahu a'lam. Kemudian kaum muslimin wal muslimat, keluarga seberataan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab nang kedua, meskipun kurang lebih sama babnya, tapi hadis nang dibawakan oleh Imam Bukhari, ya, membawa faidah tambahan yang ada di bab ini, yaitu babun man lam yajidil mukafa'ata falyad'u lahu. Bab siapa yang tidak bisa menemukan balasan, maksudnya kada kau membalas perbuatan baik orang tadi, falyad'u lahu, hendaknya dia mendoakannya, ya. Hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik bercerita, annal muhajirina qalu ya Rasulullah dhahabal ansaru bil ajri kullih.
Ujar Anas bin Malik bahwasanya orang-orang Muhajirin, orang-orang Makkah yang hijrah ke Madinah, ya, kan kondisinya Muhajirin ini pada saat hijrah ke Madinah mayoritas rata-rata bahkan mungkin sabarataan nang hijrah itu kada membawa apa-apa, harta tuh ditinggal di Makkah berataan. Jadi nang sugih di Makkah jadi miskin bahnya sampai Madinah. Ya, nang tadinya berduit benar di Makkah sampai Madinah kada ada duit lagi. Ya. Sehingga orang-orang Ansor ini berlomba-lomba membantu orang-orang Muhajirin. Jadi bukan Madinah, ya, ini berlomba-lomba membantu orang-orang Muhajirin, semangat benar membantu Muhajirin. Ya. Kemudian orang-orang Muhajirin ini pun merasa dikalahkan oleh orang Ansor 2 kali. Ya. Satu, dikalahkan karena mereka sudah mau berbuat baik menyambut orang-orang Muhajirin. Nang kedua, orang-orang Muhajirin kada tetamu apa bagasan membalas. Ya. Sehingga orang-orang Muhajirin datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, lamun kayak ini kisahnya, orang-orang Ansor nang dapat pahalanya berataan. Ya. Kita nang hijrah tapi pahalanya banyakkan buan Ansor. Adalah solusinya wahai Rasulullah supaya pahala kita kada kalah. Ya. Dilihat bagaimana sahabat Nabi SAW, orang-orang Muhajirin di tengah keterbatasannya tapi masih nang dicari kayak apa menang pahala. Ya, di tengah keterbatasan ekonominya tetap aja fokusnya kepada amal ibadah. Ya, jadi orang-orang Muhajirin ini hendak minta solusi kepada Nabi SAW, kayak apa caranya kami membalas kebaikan orang-orang Ansor. Nang jelas kami kada kawa bila membalasnya lawan harta juga. Ya, karena kami kada baisi. Maka Nabi SAW menjawab, memberikan solusi, la ma da'autumullaha lahum wa athnaitum alaihim bihi. Ada solusinya, yaitu selama kalian mendoakan mereka, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kalian puji kebaikan mereka, ya, maka 2 hal itu tadi sudah cukup gasan membalas kebaikan orang-orang Ansor. Artinya apa? Pada saat kita diberi kebaikan oleh orang lain, kemudian kita mendoakan orang yang berbuat baik tadi, maka apa yang kita lakukan ada pahalanya juga. Ya. Ucapan terima kasih kita, ucapan doa kita kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu sekalinya terhitung sebagai amal ibadah. Makanya di sini orang Muhajirin kan hendak dapat solusi supaya tetap dapat pahala meskipun kada baisi apa-apa, biasa membalas. Ya, nah oleh Nabi SAW diberikan solusi, lamun hendak dapat pahala maka cara membalasnya adalah dengan mengucapkan doa. Artinya mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita terhitung sebagai amal ibadah juga. Ya, karena menurut orang Muhajirin tadi, ya, para sahabat dari Muhajirin ini mengira bila ucapan terima kasih aja tuh kada ada pahalanya. Ya. Yang mereka pahami harus membalas lawan barang juga supaya ada pahalanya. Sama-sama dapat pahala. Orang Ansor dapat pahala karena memberi, orang Muhajirin dapat pahala karena membalas. Tapi masalahnya orang Muhajirin kada baisi apa-apa. Ya. Sedangkan orang Muhajirin hendak juga membalas yang ada pahalanya. Ya, nah maka oleh Nabi SAW diberikan arahan supaya memanjatkan doa, ya, diucapkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gasan orang-orang Ansor yang sudah berbuat baik. Ya, jadi orang Ansor dapat pahala karena berbuat baik, orang Muhajirin akhirnya bisa dapat pahala juga selama mereka mendoakan kebaikan orang Ansor. Ya. Jadi kada cemburu lagi orang Muhajirin karena sama-sama dapat pahala. Ya. Nah ini di sini, ya, faidah tambahan yang hendak dibawakan oleh Imam Bukhari dari hadis yang sidin bawakan ini adalah bahwasanya membalas kebaikan orang lain dengan mengucapkan doa ini termasuk amal ibadah yang ada pahalanya. Ya.
apalagi bila membalasnya dengan balasan yang setimpal, ya, lebih dihitung pahala lagi. Ini keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, arahan atau tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sabarataan dalam membalas kebaikan orang lain. Wallahu a'lam. Kemudian kita berpindah ke bab nang selanjutnya, ya. Bab nang selanjutnya ini masih kaitannya ada dengan dua bab yang tadi kita baca, ya. Masih seputar kayak apa sikap kita apabila ada orang berbuat baik kepada kita, ya. Jadi bab-bab ini didahulukan oleh Imam Bukhari karena kada seberataan orang itu berisi inisiatif gasan berbuat baik biasanya. Malah dialah yang dapat perbuatan baik. Nah, oleh Imam Bukhari, ya, diberikan hadis-hadis supaya kita tahu bila ada orang berbuat baik kepada kita, maka sikapnya adalah atau adabnya adalah sebagaimana tadi kita sebutkan. Ya, makanya bab ini yang didahulukan oleh Sidin. Ya, karena lebih banyak orang itu menerima kebaikan. Ya, rata-rata dari kita pasti pernah menerima kebaikan. Ya, sedangkan kalau hendak berbuat kebaikan ini kadang perlu ada modalnya. Entah modal tenaga, modal harta. Nah, sedangkan mungkin kada seberatan kita baisi modal itu tadi. Ya, tapi seberatan kita dengan mudah diberikan kebaikan oleh orang lain. Makanya kita perlu tahu adab ini dahulu sebelum adab nang lainnya. Nah, bab yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Bukhari di sini adalah babun man lam yashkurin nas. Bab hukum orang nang kada berterima kasih kepada manusia nang sudah berbuat baik kepadanya. Nah, jadi ada hukumnya juga sekalinya. Ya. Hadis yang ada di dalam bab ini dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang itu kada kawa bersyukur kepada Allah bila inya kada bersyukur berterima kasih kepada manusia. Artinya kada harapan kawa orang itu jadi hamba nang bersyukur kepada Allah bila kepada manusia aja inya kada berterima kasih. Ya, singkat, padat, jelas. Ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengingatkan kita bahwasanya kita itu kada kawa jadi hamba nang bersyukur kepada Allah bila berterima kasih kepada manusia aja kita kada kawa. Ya. Mengapa demikian? Sebagian ulama menjelaskan, Imam At-Tibi menjelaskan, di antaranya Imam At-Tibi Sidin menjelaskan, ketika manusia mendapat kebaikan dari orang lain, ya, yang mana inya melihat orang lain yang berbuat baik, orang lain yang berbuat baik melihat inya, sama-sama melihat nih, ya, sama-sama berhadapan, ya, tahu oh si A nang memberi ulun. Ulun dapat kebaikan dari si A umpamanya. Yang mana secara tabiat bila kita kada berterima kasih supan. Ya. Bila kita justru kada heran-heran terhadap pemberian orang lain malah harusnya supan. Itu tabiat manusia. Ada orang berbuat baik tapi kita kada berterima kasih. Harusnya supan tuh. Ya. Maka akan lebih mudah lagi bagi orang yang kada berterima kasih kepada manusia ini untuk melupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kada berhadapan langsung lawan Allah taala. Nang berhadapan lawan manusia aja kada berterima kasih. Apalagi zat nang wayah ini kita belum bisa lihat wujudnya. Kita hanya rasakan nikmatnya tapi kada melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Ya, lamun lawan manusia nang kelihatan wujudnya aja kada berterima kasih, apalagi kepada zat nang belum bisa kita lihat wujudnya. Ya, lebih kada kawa berterima kasih lagi. Ya. Itulah mengapa Nabi SAW ingatkan kita
bahwa berterima kasih kepada manusia itu adalah latihan sebelum kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita jadi terbiasa kesan menghargai pemberian orang lain, dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sidin kada membedakan kebaikannya bilanya banyak berterima kasih kita, bila kebaikannya sedikit ayuh kada apa-apa, kada. Kebaikan itu diukurnya kada soal banyak atau sedikit pemberiannya ya, tapi soal akhlak baiknya tadi. Orang memberi itu meskipun sedikit kan tetap dihitung akhlak yang baik tuh ya. Makanya oleh Nabi SAW diperintahkan kita tetap berterima kasih, supaya di masa mendatang bila ada nikmat dari Allah Ta'ala yang sampai kepada kita, meskipun halus, meskipun sedikit, kita tetap bisa bersyukur. Itu tujuan mengapa kita harus rajin berterima kasih kepada manusia ya. Jadi kesan melatih jiwa kita nih untuk menyadari bahwasanya nang ada pada diri kita ini kada lain kada bukan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang ya, atau kebanyakan memang melalui perantara manusia. Ya. Jadi harus kita latih. Nah, menandakan di sini keluarga Sabartaan bersyukur kepada Allah taala itu sakalinya lain amal ibadah nang gagampangan. Ya. Oleh karena itulah oleh Nabi kita disuruh latihan tadi dengan cara berterima kasih kepada manusia. Ya, karena memang bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala lain amal ibadah nang gampang. Karena syukur itu rukunnya ada 3. Ya, syukur nang sempurna itu rukunnya ada 3. Nang pertama al-i'tirafu bil qalbi, mengakui nikmat nang kita dapatkan itu ya, di dalam hati kita akui bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua al-qaulu atau ats-tsana'u bil lisan, memuji Allah taala atas nikmat yang tadi sudah kita akui. Ya, hati merasa akan nikmatnya dari Allah, lisan memuji Allah. Nah, biasanya kita sampai di lisan aja. Ya, alhamdulillah. Ya. Kurang rukun yang ketiga nih supaya sempurna, yaitu memakai nikmat tadi gasan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nang dihalang-halanginya benar oleh iblis itu nang ketiga nih, Bang. Ya, iblis itu bersumpah di dalam Al-Qur'an menghalangi umat manusia supaya jangan sampai ada nang jadi hamba bersyukur. Ya. Iblis pada saat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dipastikan dikeluarkan dari surga ya, iblis kemudian memanjatkan doa, memohon permintaan kepada Allah Ta'ala untuk dipanjangkan umurnya. Anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah berikan aku umur nang panjang sampai hari kiamat. Gasan apa? Gasan menggoda anak cucu Adam, kita Sabarataan ini, supaya jangan jadi hamba nang bersyukur. Kenapa? Karena iblis tahu bilanya manusia bersyukur, pintar bersyukur, terutama rukun syukur yang ketiga tadi, nikmat Allah jadi bertambah kepada manusia. Semakin bertambah, semakin bersyukur, bertambah bersyukur. Ya. Bila orang sudah bertambah nikmatnya, dipakai pulang gasan bersyukur, bertambah nikmatnya, dipakai gasan bersyukur, parak ini lawan Allah Ta'ala, sehingga kadakawa iblis menggoda anak Adam ini. Ya, berat bagi iblis gasan menggodanya, sehingga iblis kada kawan di neraka. Iblis ini kan misinya satu, saking inya hasadnya kepada manusia, inya kada hendak saurangan di neraka, makanya dibawainya manusia. Nah, cara yang paling ampuh adalah memalingkan manusia dari rasa syukur. Itu makanya misinya iblis. Nah, oleh Nabi SAW kita diingatkan supaya berlatihlah bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan cara berterima kasih kepada manusia. Jadi perbuatan yang mungkin kita anggap biasa, ya kan, berterima kasih kepada manusia ini biasa kita lakukan ya. Tapi sekalinya membawa dampak yang luar biasa terhadap amal ibadah yang bernama syukur ya. Intinya bagaimana kita itu selalu
menyadari bahwa nikmat yang ada pada diri kita itu ya kadang muncul, kadang timbul dengan sendirinya, melainkan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara manusia ya. Sehingga wajarlah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengingatkan kita bahwa seseorang tidak akan bisa bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pernah berterima kasih kepada manusia ya. Wallahu a'lam. Jadi penting berterima kasih kepada manusia ya. Perbuatan yang biasa kita lakukan tapi dampaknya bisa besar. Kemudian keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. 3 bab ini ya dicukupkan oleh Imam Bukhari ya, karena setelah ini bab yang kita baca ini adalah bab di mana kita pulang nang beraksi berbuat baik. 3 bab sebelumnya tadi kan kita nang dapat kebaikan, maka sikapnya adalah membalas atau berterima kasih. Nah, masuk kita kepada bab keempat malam hari ini ya, tapi bab keempat ini sudah lain temanya ya, yaitu anjuran supaya kita nang berbuat baik kepada orang lain ya. Jadi kalau yang tadi kita yang dapat kebaikan, nah sekarang kita nang memposisikan diri ya sebagai orang nang berbuat baik kepada orang lain. Bab yang keempat ini oleh Imam Bukhari diberi judul dengan babun ma'unatur rajuli akhahu, bab seseorang yang membantu saudaranya ya. Di dalam bab ini ada hadis yang di dalamnya itu ada penjelasan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita atau menganjurkan kepada kita untuk cermat dalam menolong orang lain ya. Karena kita baca hadisnya sedikit panjang ya, tapi kita akan baca insyaallah taala, dan ini ulun rasa bisa sekaligus jadi penutup majelis kita malam hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya, seperti biasa pasti ada 1-2 orang sahabat datang kepada Nabi batakun. Kali ini pertanyaannya, ayul a'mali khairun, wahai Rasulullah, dari sekian banyak amal ibadah mana yang paling baik ya. Para sahabat batakun kayak ini karena hendak utamakan yang paling baik dahulu ya dalam masalah amal ibadah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal ibadah yang paling baik imanun billah, iman kepada Allah, menumbuhkan rasa percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk disembah. Ya, karena bila muncul keyakinan ini, amalan-amalan yang lain gampang digawi. Ya. Contohnya amalan setelahnya yang disebutkan oleh Nabi, wajihadun fi sabilih. Amalan baik nang setelahnya adalah jihad di jalan Allah. Jihad ini keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah, modalnya harta lawan nyawa. Lamun kada baisi harta berarti modalnya nyawa. Jihad paling minimal luka-luka. Belum lagi ada yang pagat tangan para sahabat ya, ada yang hidungnya patah hilang ya, ada yang batisnya pagat. Itu sudah pasti jihad. Tapi kenapa para sahabat sudah tahu resikonya kayak itu masih aja berjihad? Karena imannya tadi kuat, percaya bahwasanya amalan yang digawi ini, jihad di jalan Allah tadi, kayaknya di hari kiamat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi iman tadi. Sama kayak umpamanya kita bersedekah ya, kita percaya sedekah kita ini memang mengurangi harta kita di dunia, tapi justru menambah investasi kita di akhirat kaina. Nah itu kada gampangan, harus memang memunculkan iman kepada hari akhir, iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Makanya oleh Nabi, amalan yang paling utama adalah iman kepada Allah. Kemudian setelah itu jihad, ya, fi sabilillah. Kemudian Nabi SAW ditakuni pulang, fa ayyur riqabi afdal. Wahai Rasulullah, pertanyaan selanjutnya, lamun seandainya ulun hendak membebaskan budak, budak mana yang paling afdol gasan dibebaskan? Ya, karena budak tuh macam-macam kualitasnya. Ya. Maka kata Nabi SAW, aghlaha samanan, nang paling larang harganya, wa anfasuha inda ahliha, sekaligus nang paling berkualitas. Jadi semakin budak itu larang harganya atau semakin harat kemampuannya, kita tukari kemudian kita merdekakan, itu pahalanya semakin ganal. Ya, tapi ini kan amalan yang kada kawa kita gawi di zaman wayah ini karena kada ada lagi perbudakan. Nah, muncullah pertanyaan setelahnya. Yang inilah yang kaitannya dengan bab kita. Kemudian orang tersebut kembali bertanya kepada Rasulullah, afara'aita in lam astati' ba'dal amal, wahai Rasulullah, menurut pian lamun ulun kada kawa menggawi sebahagian amal nang tadi pian sebutkan. Jihad umpamanya kada kawa, membebaskan budak karena tadi pian menyambat nang paling afdal itu nang paling larang, sedangkan kada tapi ada dananya umpamanya kada kawa ulun gawi. Nah, saran pian apa? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq. Lamun kaya itu, solusinya adalah supaya bisa menggawi amalan nang paling utama, nang paling baik, engkau bantu orang yang bekerja, soni'. Jadi di sini keluarga seberataan, ya, mungkin ada pertanyaan, kenapa orang nang begawi nang dibantu? Harusnya nang kada ada gawian nang dibantu. Ya, di sini para ulama menyebutkan beberapa alasan, beberapa faedah. Ya, di antaranya nang pertama, orang nang baisi gawian itu meskipun terlihat baisi penghasilan, tapi kadang inya kerepotan. Ya, tapi karena tadi tertutupi oleh gawiannya sehingga dikira mampu-mampu aja mengurus kebutuhannya. Padahal ini bahanum perlu juga dibantu. Entah gasan mau urus keluarganya, gasan mau urus rumahnya umpamanya, ya, perlu dibantu. Ya. Alasan yang kedua, biasanya orang nang baisi gawian, nang baisi profesi, ya, meskipun tadinya baisi penghasilan, tapi terkadang orang nang berprofesi ini kalau pas lagi ngalih, inya kada kelihatan ngalihnya. Karena dianggap orang mampu gara-gara baisi gawian tadi, sehingga kada ada membantui. Ya, jaka istilah ekonomi wayah ini tuh kelas tengah aja. Kelas atas itu baduit saurang gampang aja, kelas bawah umpamanya ada bantuan umpamanya dari pemerintah, nang tengah ini nang kasihan. Ke atas kada sanggup, ke bawah kada kelihatan. Nah, ternyata syariat Islam mulai dahulu sudah, ya, menganjurkan kepada kita sebagaimana kita memberi perhatian kepada orang-orang yang memang kada baisi pekerjaan, tapi perhatikan juga orang-orang yang baisi pekerjaan, karena kadang hajatnya bisa lebih ganal. Ya. Maka di sini Nabi SAW memberikan anjuran kepada kita untuk membantu orang lain segala macam golongan. Tentu kita bantu orang nang kada ada baisi gawian, kita bantui. Orang nang baisi gawian pun bila memang terlihat kesulitan kita bantui juga. Ya. Sehingga hajat-hajat kaum muslimin itu tertutupi satu sama lain. Ya. Nah, ternyata inilah salah satu amal ibadah yang oleh Nabi SAW dikatakan khair, paling baik. Ya. Karena inti dari suatu kebaikan itu adalah bagaimana hajat kaum muslimin tertutupi. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi SAW katakan, ya, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian itu adalah nang paling bisa memberikan manfaat. Baik manfaat tadi kepada orang yang kada baisi gawian, ya, yang kada baisi pemasukan, kada baisi penghasilan, atau manfaat gasan orang yang baisi pemasukan tapi tetap baisi hajat perlu dibantu. Ya. Nah, hal ini juga menandakan bahwasanya seorang muslim
dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tidak langsung untuk peka melihat kondisi sekitarnya, ya. Jadi dianjurkan secara tidak langsung untuk lihai melihat kondisi masyarakat, ya. Karena kadang ada nang bahajat tapi berenanayan aja kada bepadah, ya. Sehingga kada masuk dalam radar, kada kawa kita membantu. Nah di sini Nabi SAW seakan-akan memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk rajin-rajin mengecek kondisi masyarakat, karena bisa jadi ada yang perlu dibantu tapi nya kada bersuara, ya. Nah inti dari hadis ini keluarga Sabartan sebagai kesimpulan penutup majelis kita malam hari ini adalah bahwasanya sebagaimana bab tadi Imam Bukhari memberinya judul dengan membantu saudaranya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, meskipun secara khusus menganjurkan kita membantu orang yang sudah berisi penghasilan, ya, tapi ini bukan berarti hanya orang yang berpenghasilan aja yang kita bantu, melainkan siapapun kaum muslimin yang perlu bantuan maka hendaknya kita bantu, ya. Bahkan orang yang berisi kemampuan sekalipun, ya, katakanlah tadi kelas atas tadi, kalau dia perlu bantuan maka kita bantu, ya. Jadi selama orang itu memang bisa dibantu, kitanya sanggup membantu juga, alangkah baiknya kita bantu, karena itu termasuk amal ibadah yang paling baik. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita baca dan bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bab berikutnya tentang ahlul ma'ruf fid dunya, ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang rajin berbuat baik di dunia, kayaknya di akhirat itu bisa berbuat baik juga, ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, yang salah yang kurang ulun mohon maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.